Kanjeng Tumenggung. Pada suatu hari, Sang Tumenggung dilanda kecemasan luar biasa. Kutukan yang diceritakan oleh Nyi Wingit terus menghantui pikirannya. Salah satu selirnya, yang juga istri Tumenggung, mulai menghasut, memicu ketakutan yang lebih besar dalam diri Sang Tumenggung. Ia menyarankan agar ketika bayi dari kandungan Sekarwangi lahir, bayi itu harus dibuang. Awalnya, Sang Tumenggung menolak mentah-mentah ide tersebut. Namun, setelah merenung panjang, ia mulai goyah dan memikirkan cara untuk membujuk istrinya. Apa yang akan kukatakan? Bayi yang ada di dalam perut istrimu akan menjadi sumber bencana. Ia akan membunuh bapaknya sendiri, mengawini ibunya sendiri, dan akan membuat bencana yang tidak akan ada habis-habisnya. Itu kutuku! Kamu bicara mengenai calon penggantiku, Loro Andini. Saya mengerti, Kanjeng. Tapi bukankah kutuk itu mengatakan bahwa bayi itu akan membunuh ramanya sendiri? Dan akan mengawini ibunya sendiri? Tidak. Tidak. Kamu sudah bicara terlalu jauh, Loro Andini. Mohon pikirkan, Kanjeng Tumenggung. Itu hanya saran, mungkin agak sedikit berlebihan, tapi tidak ada jalan lain. Kejam. Kejam sekali Ganda Tumenggung kalau kita harus membuang bayi yang tidak berdosa. Apa tidak ada jalan lain? Apa itu satu-satunya jalan keluar? Dengar, Dinda. Kalau bayi tidak dibuang, ia akan tinggal seatap dengan kita. Padahal bayi ini akan membunuh ramanya sendiri. Aku. Dan akan mengawini ibu kandungnya sendiri. Dinda Ayu Sekarsari. Kamu. Sudah bisa dibayangkan kebenaran dari kutukan itu, Dinda. Ini rencana untuk kita. Rencana untuk Katemunggungan. Bayangkan. Betapa ngeri dan memalukan rentetan kejadian yang akan menimpa kita. Lebih baik kita putuskan sekarang. Kita putuskan sebelum bayi lahir. Sebelum bayi meneguk air susumu. Sebelum cita kasih kita melekat kepadanya. Sebab, kalau kita sudah terlanjur mencintainya, sulit bagi kita untuk membuat satu keputusan. Iya, Kanda. Dinda mengerti. Tapi... Tidak ada jalan lain, Dinda. Tidak ada. Sang istri, meskipun sangat mencintai calon anaknya, pada awalnya menolak dengan tegas. Namun, dengan rayuan lembut dan jaminan dari Sang Tumenggung bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah kutukan Nyi Wingit, ia akhirnya luluh. Dengan berat hati, Sang Permaisuri menyetujui rencana itu, meski hatinya tersiksa oleh rasa kehilangan yang dalam. Ia merelakan anak yang belum lahir itu untuk disingkirkan demi keselamatan keluarga dan kerajaan. Mohon maaf Kanjeng Ratu. Apa pembuangan bayi ini kita biarkan saja? Apa tidak harus dicegah? Tidak, Cundomani. Kita tidak bisa ikut campur apa yang sudah jadi keputusan manusia. Kita hanya boleh melindungi. Biarlah semuanya berjalan seperti yang sudah disuratkan.
Koco Benggolo, ikuti perjalanan Bira. Sendiko dawuh Kanjeng Ratu. Nanda Raden, bayi itu sudah lahir. Dan Tumenggung benar-benar melaksanakan saran ibu untuk melenyapkan bayi itu. Kesempatanmu Raden Sombo. Peluang kembali terbuka untukmu menjadi pewaris. Mohon maaf Kanjeng Ratu. Ada apa lagi, Cundomanik? Apa tidak sebaiknya bayi itu langsung kita amankan dan kita bawa ke keraton Kanjeng Ratu? Belum saatnya, Cundomanik. Belum saatnya. Sudah kukatakan, yang bisa kita lakukan adalah melindunginya. Lihat, aku akan melindungi mereka dari hujan. Aneh, Nyi. Seperti ada yang mengunjungi kita. Iya ya Ki, ada apa ya? Tidak tahu, Nyi. Ketika bayi itu akhirnya lahir, seorang anak laki-laki yang tampan, hujan lebat mengguyur bumi. Nyi Bira dan kakaknya, yang diperintah oleh Cokro Nanggolo, bersiap melaksanakan tugas keji mereka, membuang sang bayi. Namun, di balik tirai hujan yang deras, Ratu Laut Selatan, Nyai Roro Kidul, diam-diam mengamati setiap langkah mereka. Ia memperhatikan tindakan Nyi Bira dan kakaknya dengan saksama. Ki, ada apa? Aku tidak bisa melaksanakan titah Kanjeng Tumenggung. Kenapa? Aku tidak tega membunuh bayi yang tidak berdosa itu, Nyi. Aku tidak tega. Sebenarnya aku juga tidak tega, Ki. Tapi apa akibatnya kalau kita sampai tidak melaksanakan perintah? Harus ada jalan keluar. Harus ada. Jadi Aki sepakat untuk tidak membunuh bayi itu? Saat mereka tiba di tempat yang telah ditentukan untuk membuang bayi malang itu, awan tebal tiba-tiba menutupi langit, memberikan perlindungan bagi bayi tersebut dari amukan hujan. Ketika Nyi Bira bersiap menancapkan pisau pada bayi yang tak berdosa, ia terhenti. Rasa iba menyeruak dalam hatinya. Tak sanggup untuk melanjutkan, ia mencari jalan lain. Sebuah kelinci tiba-tiba melintas di hadapannya. Ia menangkap kelinci itu, lalu membunuhnya untuk menggantikan sang bayi. Jantung kelinci itulah yang akan ia bawa pulang sebagai bukti kepada Tumenggung bahwa tugas mereka telah berhasil. Keesokan harinya, diumumkan bahwa sang bayi telah meninggal dan dimakamkan dengan hormat di pemakaman keluarga kerajaan. Kita tidak membunuh bayi yang tidak berdosa. Iya. Kok basah ya, Ki? Iya, payung tadi bukan untuk kita, tapi untuk Raden bayi itu. Berarti bayi itu ada yang melindunginya. Iya. Untung kita tidak jadi membunuhnya. Iya, ayo, Iya. ayo. Keranjang bayi itu harus dipindahkan. Baik Kanjeng Ratu. Cundomanik, biar aku saja yang melakukannya.
Dinda boleh menangis. Tapi menangislah. Karena bencana telah lewat. Telah dilewatkan. Karena kutuk Niwingit tak akan terjadi. Pergi. Pergi. Semoga Cokronanggolo, semoga kutuk itu tidak akan terjadi seperti harapanmu. Semoga. Pengumuman, pengumuman. Waro-waro, pengumuman, pengumuman. Waro-waro, pengumuman, pengumuman. Waro-waro, pengumuman, pengumuman. Atas nama Kanjeng Tumenggung Cokronanggolo diberitakan bahwa bayi yang sangat didambakan kerabat Katumenggungan semalam telah lahir dan meninggal dunia. Bayi yang belum diberi nama ini langsung dimakamkan di makam keluarga. Demikian pengumuman ini disampaikan. Ingat, hanya kita yang tahu kalau bayi itu dibuang. Sementara itu, di tempat lain, seorang pendekar wanita bernama Kembang Tanjung sedang mematut diri di depan cermin. Penampilannya memancarkan kecantikan sekaligus ketangguhan. Tiba-tiba, gurunya datang, mengikutinya hingga ke negeri ini. Sang guru menegur Kembang Tanjung dengan nada tegas, mengingatkan tujuan awal mereka, membalas dendam atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh Cokronanggolo. Tersadar oleh kata-kata gurunya, Kembang Tanjung segera beranjak untuk melacak jejak Sang Tumenggung, bersiap untuk menuntut balas atas kematian ayahnya. Bagus Torodipo. Kembang Tanjung. Kembang Tanjung. Bukannya Sekartaji. Sekartaji. Iya. Sekartaji alias... Hai! Lepaskan aku! Hai! Hai! Lepaskan aku! Hai! Hai! Lepaskan aku! Hai! Apa ini? Apa itu? Buaya. Apa maumu? Lalu, adakah yang salah dengan saya? Aku hanya mau mengingatkan kamu. Tugas utamamu adalah mencari Cokronanggolo pembunuh bapamu. Jadi kamu jangan terlena di tempat ini. Cepat berkemas dan tinggalkan tempat ini sekarang juga. Iya, Guru. Baik. Bagus. Jangan kecewakan aku. Selamat jalan.
Iya, Guru. Iya. Tugas utamaku adalah mencari Cokro Nanggolo, pembunuh bapak saya. Di sisi lain, di sebuah tempat yang misterius, seorang pemuda terjebak dalam perut seekor buaya raksasa. Namun, buaya itu bukan sembarang buaya, ia adalah seorang ratu siluman yang mengambil wujud buaya. Sang ratu siluman, tertarik pada si pemuda, mulai bermain-main dengannya. Namun, si pemuda akhirnya tersadar dari pengaruh sihir sang ratu. Merasa tidak nyaman dengan tubuhnya, ia segera menceburkan diri ke sungai, mencoba membersihkan dirinya dari pengaruh magis yang menyesakkan jiwanya. Ah!